orang kan nggak bisa memisahkan antara dosanya dan orangnya. Oke. Sehingga nggak usah LGBT. Saya aja mantan pemakai narkoba masih sering mendapatkan stigma negatif kok. Saya yang tatoan ini kenalan banyak aja nih. Pernah saya dipikir mau maling di gereja. Oh ya? Iya. Saya pernah nih, ini kejadian lucu. Saya pernah dipikir hampir mau ngebom gereja. Kak Yeri ada seorang pendeta. Betul. Dari gereja mana, Kak? Gereja Living Room Community Church. Oke, pendeta ya, Kak ya? Iya. Right. Kan sekarang kita tahu bahwa ada perang nih di Middle East. Israel melawan Palestina. Betul. Ya, dan bahkan perang ini sudah menghabiskan banyak korban, terutama dari pihak Palestina. Nah, ini banyak orang bilang bukannya perang agama. Ya kan, tapi adalah masalah humanitarian crisis gitu loh. Dan saya setuju. Boleh nggak sih kita begini? Karena walaupun bukan perang agama, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa tidak ada unsur-unsur agamanya. Karena ini adalah Holy Land untuk bahkan tiga agama besar ya, Yahudi, Islam dan juga kekristenan, ya kan? Nah, saya pasti tanya Kak Yeri sebagai seorang dari pihak Nasrani ya. Ya. Nah, kalau Kak Yeri sendiri bisa nggak mungkin cerita sedikit dulu sejarahnya daripada tanah ini loh, tanah yang begitu kesannya berharga sekali sampai dimaui oleh semua pihak. Iya. Jadi ada namanya klaim teologis ya, di mana tanah itu diklaim oleh Muslim, saudara-saudara Muslim ya, lalu saudara-saudara Yahudi dan orang Kristen juga. Ya, di mana pada awalnya ada sebuah wahyu yang datang kepada seorang yang bernama Abraham atau Ibrahim. Ya itu di mana Abraham ini akan menjadi bapak segala bangsa. Dia akan melahirkan bangsa yang besar dan ditempatkanlah di lokasi geografis itu. Nah, jadi kalau kehidupan beragama tiga ini nih, tempat dan waktu itu sakral. Jadi segala sesuatu sangat ditentukan dengan waktu dan tentu tempat gitu. Nah, lalu kan Abraham ini punya anak, Ishak. Lalu ada Yakub. Ya, lalu Yakub itu punya 12 anak yang akhirnya jadi 12 suku. Ya, nah Yakub itu kalau dalam perspektif Alkitab ya, satu kali dia bergumul dengan Tuhan, ya, dan akhirnya namanya dirubah dari Yakub jadi Israel. Ya, jadi Israel pun punya banyak makna, nggak cuma satu. Nah, lalu 12 suku itu dibilanglah menjadi Bani Israel. Salah satu dari 12 anak Yakub ini, Yusuf, ya, satu kali dapat mimpi lah dia. Dia akan jadi pemimpin dan yang lain akan tunduk. Dia ceritakan ke kakaknya, singkat cerita, dijual lah sama kakaknya ke Mesir. Lalu bertumbuhlah generasi Yusuf ini di Mesir dan akhirnya masuk dalam perbudakan ratusan tahun. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan, dikembalikan ke tanah ini, tanah Kanaan. Tadi tanah Abram itu bukan awalnya itu? Ya, yang tanah Abram itu. Iya, tanah Abram itu. Jadi skenarionya adalah bangsa Israel ini keluar dari Mesir, kita tahu historicalnya, filmnya dan sebagainya, laut terbelah dan sebagainya, masuk ke satu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang dijanjikan pada Abraham juga. Nah, lalu setelah bangsa ini ada di tanah ini, pecah jadi dua. Utara dan selatan, begitu. Jadi, semua yang mempercayai Abraham menjadi bagian dari historical spiritualnya, tentu akan merasa bahwa inilah bagian dari tanah itu. Nah, habis itu kan berkembanglah sejarah-sejarah, diduduki, dihancurkan dan sebagainya, dan akhirnya 1948 Israel merdeka. Israel merdeka dari jajahan Inggris, ya, dan kita tahu bahwa Israel itu pasti punya sebuah mimpi besar, ya. Waktu dia merdeka kan tentu kita lihat bendera Israel itu kan bintang Daud, lalu ada 2 garis biru, itu kan melambangkan 2 sungai, Efrat dan Nil.
Yang which is ketika kemerdekaan itu digaungkan, mimpi besar dari Abraham dulu adalah batas wilayah dua sungai besar itu. Yang which is kalau dilihat secara pemetaan itu ada banyak negara di situ. Ada Mesir, ada Irak, ya, ada Yordania dan sebagainya. Sehingga bangsa-bangsa waktu itu di dalam kemerdekaan tentulah khawatir karena mimpi besarnya Israel Raya ini kan bukan cuma sepotong itu. Nah, kita tahu ada sejarah perang di mana negara-negara Arab menggempur dan sebagainya gitu. Dan akhirnya itu berguling terus. Nah, sedangkan Israel memegang hukum perang yang ketika dia memenangkan sebuah peperangan, dia juga memenangkan wilayahnya. Nah, akhirnya terjadilah pendudukan-pendudukan itu yang menjadi awal-awal sebuah permasalahan yang besar, wilayah dan kependudukan. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini, begitu kan. Israel mendatangkan umatnya dari berbagai negara sehingga dibutuhkan tanah yang besar tentunya untuk memperluas, dan akhirnya lewat peperangan itu ya wilayah makin besar dan akhirnya terlihatlah sebagai sebuah penjajahan. Nah, sehingga orang mau bingung mau klaimnya dari mana. Dari zaman Abraham atau dari zamannya perang yang dari zaman perang ini ya gitu, dan sehingga itu berlarut tidak terurai dan akhirnya menimbulkan begitu banyak simpatisan yang muncul ya, apalagi di bangsa kita. Itu menjadi sebuah apa ya, seperti identitas gitu. Yang terjadi sebuah identitas. Makanya menurut saya ini masalah kemanusiaan iya, masalah agama juga jelas iya. Karena tentulah ada Al-Aqsa di situ. Yang akhirnya di situ juga ada tembok ratapan. Dan di situ juga adalah jejak-jejak Yesus di situ. Yesus lahir di situ. Dia mati di situ. Iya. Gitu. Sehingga merasa orang lain memiliki mengkarbitkan semangat paling benarnya itu. Nah, akhirnya tanpa disadar bahwa karena paling benar ini membutuhkan tumbal yang tidak benar. Nah, sehingga tentulah kelompok-kelompok yang menggaungkan ego itu akan terus bernarasi. Ya, kalau saya lihat sih sampai sekarang akhirnya kalau lihat secara keseluruhan ya, karena saya beberapa kali ke daerah sana, ke daerah Palestina maupun ke daerah Israel, sebenarnya ada banyak hal yang sudah terbangun dengan luar biasa. Bahkan itu merupakan satu center toleransi yang amazing gitu loh. Ya, tapi tetap aja ada kelompok-kelompok yang akhirnya tidak bahagia ketika melihat kedamaian itu ada. Gitu. Jadi kalau kita tadi dengar dari Kak Eri punya penjelasan sangat pendek, ini susahnya karena memang tadi ada katakan ya, seorang sosok namanya Abraham, yang semua tiga agama ini percaya. Jadi kita sekarang susah juga bilang mana yang benar mana yang salah, karena sosoknya sama betulnya gitu, yang agak unik dan ironisnya. Jadi kalau saya melihat begini ya Kak Eri ya, kayaknya perang ini tidak bisa diselesaikan dengan mengatakan ini dulu asal usul punya siapa. Karena tadi kita katakan setuju bahwa tidak bisa, udah nggak bisa jelas lagi sekarang lihat tergantung POV-nya siapa, ya kan. Tetapi lebih selama beberapa tahun modern era ini negara masing-masing itu bagaimana tindakannya. Dan saya rasa banyak orang merasakan bahwa Israel tuh terlalu menindas bangsa Palestina, ya kan, terutama diblokir semua dan lain sebagainya. Nah, kita tahu dengan perang ini, terutama perang kali ini ya, Kak ya, orang Kristen itu ada yang membela Israel tetepan, karena mereka kan maupun gimana pun juga itu lebih ke lebih percaya daripada yang kitabnya. Tetapi ada orang Kristen yang merasa ini bukan masalah agama-agama, tapi ini this is too much. Israel mendasnya terlalu lebih sampai 10.000 meninggal, bahkan refugee campnya pun juga kena hancur, kena bom. Kita tuh refugee loh, ya kan? Kalau Kak Yeri sendiri nih, sebagai seorang pendeta nih, apa sih artis Kak Yeri kepada jemaat Kak Yeri sebagai orang-orang semua ini orang Kristen semua loh? Pertama, kita harus punya yang namanya perspektif selektif yang benar. Perspektif selektif begini. Saya kasih contoh dulu ya. Ada satu orang dari kampung ngobrol dengan satu orang dari kota. Sementara ngobrol, tiba-tiba ada suara jangkrik. Lalu yang dari kampung berkata bahwa, aku dengar suara jangkrik di rumahmu. Yang kota nggak dengar.
Karena hampir nggak ada suara jangkrik dia tahu. Oke lah, dianggaplah bahwa yang dari kampung ini punya pendengaran lebih tajam dibanding yang dari kota. Lalu nggak lama anaknya yang punya rumah dari kota ini pulang, lalu menjatuhkan satu koin di atas karpet. Yang punya rumah dengar, aku dengar suara koin, gitu. Yang dari kampung tadi yang merasa dia punya pendengaran benar, nggak dengar suara koin. Lalu apa yang membuat mereka berdua sangat tajam dalam mendengar? Mereka hanya mau dengar yang mereka butuh dan yang mereka mau. Gitu. Jadi mereka cuma mau mendengarkan apa yang betul mereka maukan. Iya. Okay. Nah, makanya kekristenan harusnya menetralkan kewarasan orang sehingga tidak memulai dengan perspektif selektif. Hanya mau marah ketika ini terjadi, hanya mau dukung ketika ini terjadi. Kalau kita berbicara dengan orang yang sudah punya perspektif selektif, ya percuma. Semua akan jadi merah, semua akan jadi putih. Bias lah. Iya, akan transaksional gitu. Sampai kapanpun. Nah, kacamata kekristenan harusnya berdiri di atas dasar perdamaian. Makanya Yesus itu, dia menyelesaikan dalam kacamata firman adalah, nggak ada tanah-tanah suci itu. Bait Allah sejatinya adalah dirimu. Kesakralan bukan mempertahankan tanahnya, tingkah lakunya, bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana jujur, integritas, bagaimana kita mengelola keuangan kita secara jujur dan mempertanggungjawabkan diri secara karakter di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi posisi Kristen harusnya netral dalam artian di kemanusiaan. Sedih waktu korban sipil itu jadi, sedih ketika korban dari rakyat Palestina ini berjatuhan terus. Bayangkan, kalau ini tidak dibenarkan, maka kita akan happy, kita akan selebrasi kematian orang di pihak lain. Hanya dalam kacamata agama, mengerikan sekali. Mengerikan, itu cacat logika menurut saya. Jadi ekstremis gitu ya? Iya, betul gitu. Kita happy dengan pembantaian yang terjadi, lalu kita selebrasi, lalu kita datang ke Tuhan. Begitu. Makanya PR saya adalah memastikan bahwa kiblat dan arahan kita berdiri di atas perdamaian dan kemanusiaan. Karena disitulah Yesus berdiri. Yesus banyak berdiri di korban. Ketika ada perempuan yang kedapatan berzina, orang-orang agama bawa kepada Yesus. Ini gimana nih kita kan sebab akibat gitu loh. Istilahnya mata ganti mata. Yesus berkata, siapa yang nggak pernah buat dosa, silakan ambil batu. Jadi Yesus di posisi korban. Dia feel. Maka orang Kristen harus percaya bahwa Yesus tuh sedih ketika anak-anak tuh dibantai. Yesus tuh sedih ketika orang-orang sipil yang nggak bersalah ini dibantai. Kesedihan itu yang harusnya dimanifestasikan lewat perbuatan-perbuatan yang sistematis, sehingga kita menampilkan sebuah warna cinta yang pudar hari ini. Gitu. Jadi kalau orang Kristen jangan sensitif dengan misalnya ini contoh ya, saudara-saudara kita yang kemarin mengunjuk solidaritas di Monas gitu. Jangan keki gitu loh. Ini kan bagian dari solidaritas. Jadi kalau dia sedih, kita juga sedih. Sorry, memang ada yang keki? Menurut saya ada sih. Maksudnya mereka yang menganggap bahwa itu lebay, berlebihan, lalu urus sendiri juga enggak. Saya juga punya argumen. Misalnya, saya urus beberapa gereja yang ditutup. Dulu saya menganggap ini masalah penjajahan nih, ya kan. Jadi saya pegang kokoh tuh, yang di dalam aja nggak diurus, gitu. Masa kita mau sibuk di luar? Tapi kalau kita lihat keresahan ini saudara-saudara kita juga. Sebangsa nih, anak-anak Indonesia lagi sedih, lagi resah. Nggak ada salahnya kita ikut berempati, mengambil bagian, dan duduk bersama mereka yang berurai air mata. Mereka lagi marah, gitu. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan di dalam hati memampukan kita untuk tetap bersama, sekalipun tidak sama dengan cara yang sangat ekstrim. Nah, itu yang saya mendorong teman-teman Kristiani, jangan buta gara-gara kita punya kiblat. Yesus lahir di Israel, lalu ada sejarah itu semua gitu. Lalu itu menggabaikan hati nurani kita. Paling nggak kalau kita nggak bisa punya hati nurani ke Timur Tengah. Sekarang kita lihat aja di sosmed.
bangsa Indonesia nih lagi bersedih. Ya, saya kalau sedih, kalau ada teman-teman empati, di sini happy pasti. Dan saya akan tidak pernah lupa orang-orang yang bersama saya ketika sedih. Nah, sekarang mayoritas bangsa Indonesia sedang sedih dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Nggak ada salahnya kita ambil bagian dalam kesedihan itu dan berkontribusi. Sehingga juga menyatakan bahwa kebenaran Kristus ada dalam cinta kasih dan perdamaian ini. Jadi kalau misal contoh Anda melihat seorang Kristen yang pro Israel, ya, Anda merasa bahwa orang itu berarti tidak mengetahui benar-benar Alkitab dan siapa itu Kristus. Gini, ada pada pandangan teologis ya, kan biar bagaimana itu kan source-nya gini. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, begitu kan? Tapi kan kita berkiblat kepada Yesus Center yang mengasihi seluruh dunia. Yesus tidak mengasihi sekelompok orang. Yesus mengasihi semuanya. Artinya, kalau kita mengasihi Yesus, ya, singkirin dulu nih Israel Palestina, kita harus belajar mencintai yang Yesus cintai. Mau itu Palestina, mau itu Mesir, mau itu Libya, mau itu yang nggak ada agamanya. Kecintaan itu harus menjadi sebuah kiblat. Gitu. Jadi kiblat kekristenan, ya, bukan negara manapun. Kalau mau dibilang, jadi kiblatnya Kristen apa? NKRI dong. Ya kan, jadi Tuhan di hati, Garuda di dada. Harusnya orang-orang yang cinta Yesus, cintanya cinta Indonesia. Makanya adalah hal yang sangat wajar, bahkan perlu, kita tuh berempati dengan seluruh bangsa yang lagi sedih. Sama kayak kita bersukacita dengan teman-teman Muslim yang merayakan Idul Fitri. Bahagia mereka, bahagia kita. Sedih mereka, ya sedih kita juga. Jadi ketika kita berfanatik terhadap simbol atau bangsa atau ini tertentu, ya tentu itu akan memburamkan kita untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sekali lagi, jangan pakai perspektif selektif dalam melihat masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita mau doa buat perdamaian, berdirilah di dua sisi. Itu posisi paling terbaik untuk berdoa. Tidak berdoa perdamaian. Tidak ada doa perdamaian yang pada akhirnya hanya mendoakan satu sisi dan mengutuk yang sisi yang lain. Nah, kita perlu Tuhan untuk di situ. Tapi saya mau tanya ya, Kak Yeri, kalau di perjanjian lama ini, pas kita tahu bisa buku Raja-Raja, itu kan banyak peperangan antara Raja Israel sama Yuda. Yuda tuh Indonesia apa? Judah ya? Iya. Judah kan dipecah dua. Yehuda sama Israel pecah. Itu kan berantem sama lawan-lawan semua negara, Amalek dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pas itu Allah itu mengatakan doanya harus benar menghancurkan musuhnya loh di Alkitab Perjanjian Lama. Nah, gimana sih merekonsiliasi Perjanjian Lama yang dikatakan di Alkitab dengan tadi yang Kak Yeri katakan bahwa Tuhan Yesus tuh mengasihi semua orang. Itu memang saya setuju, ya kan? Jadi gimana sih merekonsiliasi hal tersebut gitu loh, Kak? Nah, kalau di dalam Alkitab ini yang membuat mungkin sebuah perbedaan signifikan dibanding dua agama yang lainnya. Ada sebuah progresif perjanjian baru. Artinya dia tidak parkir, paradigmanya tidak parkir di situ. Tidak pakem di yang perjanjian lama saja. Gitu. Ada yang progresif. Dulu karena tanah itu Perjanjian Lama penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, penuh dengan darah. Itu kitab kejam ya, ya karena ego gitu. Kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat gitu, dan sebagainya. Dan kehadiran Yesus melihat bahwa itu tidak bisa digunakan sebagai kontekstual sekarang. Artinya itu tidak dihilangkan, tapi semua penyelesaian. Makanya penebusan Yesus di atas kayu salib menghentikan mata ganti mata ini. Mendingkan hukum-hukum. Jadi dia memilih menggenapinya sehingga orang-orang yang menghidupinya, sekalipun dia mengalami sebuah kebrutalan dalam dirinya, dia akan tetap belajar untuk melepaskan pengampunan demi perdamaian terus-menerus ke generasi selanjutnya. Artinya, waktu Yesus Center itu menjadi part dalam kehidupan orang percaya, kita nggak bisa makanya itu perspektif selektif. Yang kita mau kita comot, masalah perpuluhan, masalah sakit menyakiti, ini doang kita ambil untuk, makanya harusnya clear sih sebenarnya. Ya, tapi kita perlu pendamai-pendamai yang punya kemampuan menahan rasa sakit, rasa derita yang akan dipersalahkan dari dua pihak.
demi sebuah histori baru di kemudian hari. Gitu. Menurut Kak Yeri, saya mau baca kayaknya ada statement bahwa Bait Allah sekarang itu bukanlah yang fisiknya zaman dulu Perjanjian Lama. Tetapi benar juga boleh dikatakan di Alkitab bahwa nanti Bait Suci itu harus dibangun lagi. Jadi bakal ada fisiknya juga kan pasti. Jadi kita juga harus mengakui bahwa tanah itu kan menjadi satu center untuk perseteruan. Iya, itu sebabnya di 1 Korintus 3, ini kacamata perspektif Kristen ya, dibilang gini, tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah diam di dalam kamu. Artinya, kalau orang Kristen pergi tur Holy Land, lalu pulang merasa lebih baik dari yang nggak pernah pergi, itu artinya pergi berhasil, pulang gagal. Karena kesakralannya bukan di situ. Benar. Sehingga kita tidak perlu lagi berebut itu tidak diselesaikan. Yesus bilang, kalau ada orang minta jubah, kasih 2 kalau perlu. Kalau orang ngajak kamu jalan ini, kasih. Doain musuh. Blessing. Nah, sehingga harusnya orang ini dalam pandangan eksklusif, orang Kristen tidak resah nanti mau dibangun apa enggak. Saya mengerti, tapi saya apakah kan kita tahu pasti akan dibangun pas Tuhan Yesus datang kedua kalinya kan. Berarti di luar kita sebagai orang Kristen yang memang saya setuju bahwa kita harus balik ke roh kita saja. Tetapi orang Yahudi kan pasti harus membangun bahasa suci tersebut. Jadi ya isunya bakal terus ada dong sampai Tuhan Yesus. Kalau menurut saya ya itu pasti ada. Pasti ya. Pasti ada karena klaim teologis itu. Ya kan, di mana itu tempat sakral umat Muslim selain Mekah. Di komplek yang sama, tempat paling suci umat Yahudi, paling suci dari seluruh dunia. Mereka tuh makamkan orang di sekitar situ. Karena mereka percaya nanti Mesias akan datang dan bait Allah yang mereka doakan di tembok ratapan itu akan terjadi. Terjadinya ini adalah kehancurannya ini. Tegaknya ini adalah kehancurannya ini. Artinya orang-orang sedang mempercayai kebenaran dengan tumbal. Kebenaran dengan ada yang kalah. Kebenaran dengan kekalahan gitu. Dan tapi harusnya diurai oleh orang-orang yang punya intelektual, orang-orang punya hati, sehingga itu tetap bisa bersama kalau menurut saya sih. Tapi menurut Anda, realistisnya dengan pemerintah dari Israel, Palestina, bahkan juga pendukung-pendukung sekitarnya, Amerika dan lain sebagainya, apakah realistis untuk terjadi hal demikian, Kak Yeri? Damai. Tadi Anda bilang bisa dua-duanya berada, coexisting. Ada ya kita sama-sama. Kalau itu dalam ranah mimpi sih, dalam ranah mimpi kalau saya. Namanya juga mimpi. Karena saya pernah lihat sendiri gitu. Memang benar-benar dua kelompok ini memang benar-benar. Tapi menarik ya Kak Yeri. Menarik. Kita melihatnya begini loh, tambah mirip Islam dan Yahudi dan Kristen, tambah justru lebih susah untuk mendamaikan. Ironisnya demikian. Makanya harus ada yang memulai gitu. Oke, kalau Kak Yeri sendiri pernah nggak sih dikecam oleh teman-teman Anda di kekristenan, pendeta-pendeta lain, pastor lain yang mengatakan, ya lu nggak salah, pro Palestina lo gini, kita harus pro Israel, saudara-saudara, pernah nggak dikecam? Iya, banyak orang Kristen pun yang tidak paham antara Palestina dan Hamas, itu aja perlu waktu diurai gitu. Jadi menjelaskan kemanusiaan ini kan kayak saya tuh sedih kalau gereja ditutup, tapi saya juga harus sedih kalau masjid ditutup. Nah, harusnya clear dalam pandangan itu. Nah, ketika mereka membenci saya atau mereka komplain, berarti kan ada durasi paradigma. Yang mudah-mudahan yang saya lakukan ini makin cepat. Begitu. Bahwa kekristenan punya pijakan yang jelas. Pegang dua tangan, damaikan. Berkorbanlah untuk perdamaian itu. Konsekuensi rasakan rasa sakitnya, gitu. Sehingga kita tidak memperuncing kubu, ya, sehingga laskar ini lawan laskar ini. Karena ada beberapa orang Kristen ya, kan saya ngomongnya gitu, yang mempercayai bahwa kesakralan Tuhan itu hanya bisa dimunculkan lewat sebuah perdebatan yang dimenangkan. Apapun bentuknya, lisan kah, fisik kah. Artinya semangat menaklukkan juga ada dalam kacamata kekristenan. Kalau dia tidak izinkan Tuhan intervensi. Karena dasarnya
perintah Tuhan adalah berkuasalah atas semua yang di udara, laut, darat. Tapi tidak pernah ada arahan untuk berkuasa atas sesama manusia. Yeah, that's true. Benar. Jadi kalau kita berusaha untuk menguasai sesama manusia, kuasa ilegal itu. Setuju, karena Tuhan pengen Tuhan sebagai Tuhan ya, bukan manusia jadi nah itu dia. Lain. Nah, ya kadang kalau di internal tuh permasalahannya di situ. Di kita juga masih ego kan. Kalau ngomong teologi sama Kak Ir bisa panjang lebar, di luar perang loh, bisa ngomongnya lewat tentang teologi kekristenan deh hari ini. Tapi kita fokus kepada ini ya. Jadi Kak Ir sendiri nih, dengan kekecaman, mungkin juga ada yang threaten, bilang setinggal jemaatnya Kak Ir, karena kayaknya kok nggak jelas, kayaknya kok nggak pro Israel, mungkin begitu. Ada nggak? Pasti ada demikian ada ya? Ada gitu. Kak Isni bilang Kak Iri harus mengalami rasa sakit ini, ya kan? Apa sih yang Kak Iri sendiri atau jemaat Kak Iri yang sekarang kerjakan untuk membantu rakyat-rakyat di Palestina yang kena perang hari ini? Jadi kalau saya, ada teman saya namanya Guru Gembul, galang donasi. Okay. Nah, saya terlibat dan saya mengajak, jadi saya share linknya itu. Jadi Anda pengen mengajak banyak orang Kristen untuk ikut ambil bagian, rasakan itu ada yang lebih penting dari uang. Rasakan minimal kesedihan sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Mereka lagi ya, merasa ini sebuah perjuangan juga kan. Itu loh. Meskipun ada rasa tidak adil di satu sisi saya bahwa kapan nih HKBP Cilegon bisa ibadah nih, yang lain-lain sebagainya. Tapi adalah bijak kalau saya berani untuk tidak memunculkan itu di tengah-tengah ini. Iya. Gitu, apa menariknya gitu. Iya. Ya, nggak ada salahnya. Toh tidak dengan effort yang besar banget, tidak dengan pengorbanan yang besar banget, hanya kalau kamu sedih, saya sedih, sedihmu sedihku. Ayolah, apa yang bisa kita kerjakan. Dan itu jelas kok, tidak menggeser kita dari keimanan pada Yesus Center itu sendiri. Ada orang yang saya tahu bahwa mereka kena cancel. By the way, mereka orang Kristen semua ya, yang kena cancel gara-gara mereka meng-voice out support mereka untuk Israel. Influencer lah, artis dan lain sebagainya. Mungkin Kak Iri juga pernah dengar hal tersebut ya. Nah, kalau untuk Kak Iri sendiri nih, bagi para netizen nih yang meng-cancel orang-orang ini, apakah ini juga tepat caranya harus begitu ataukah bagaimana? Atau memang ya syukurin karena orang ini gimana sih ngapain kayak begitu gimana? Nah, makanya ini kan salah satu bias negatif dari perspektif selektif yang tidak diurai. Termasuk mungkin boykot-memboykot gitu loh. Nah, sekarang kan itu masalah like tuh masalah kadang bangun pagi nge-like, kadang juga memang dia suka juga gitu loh. Nah, masalahnya yang harus dibangunkan kemampuan tetap bersamanya. Sekalipun like-nya beda. Tapi ini saudara. Wait, tapi kalau misalnya mengatakan begitu, nanti berarti Anda mengatakan bahwa kamu yang pro-Palestina, kamu tetap okein orang yang pro-Israel? Nggak, jadi harusnya penekanan pro dan kontranya tidak diletakkan pada hal-hal yang tidak krusial, kayak like, atau beli barang, dan sebagainya gitu loh. Maksud saya adalah itu nanti akan mempersulit kepercayaan satu sama lain. Ya, pastinya. Itu kan. Jadi bayangin yang tadi, ini pasti banyak banget yang tadinya sahabatan menjadi nggak sahabatan gitu loh. Budaya saling cek-mencek siapa yang like ini, siapa yang like ini, ngabisin energi gitu. Maka saya bilang, terlepas semua ini dari kacamata kemanusiaan, jangan sampai muncul juga jutaan anak Indonesia yang merasa bapaknya lebih sayang sama anak-anak di sana. Di rumah anaknya dipukulin, nggak dibiayain. Tahu-tahu posting anak-anak yang ada di Israel atau di Palestina. Anak yang nggak pernah ditanya, anak yang nggak pernah diurus, begitu. Nah, jadi menurut saya bahwa perspektif selektif itu lagi. Bahwa kita harusnya namanya juga harusnya bertumbuh semakin dewasa sehingga kita tidak memiliki justifikasi hanya dari like. Saya beberapa kali ditegur, kok lu nge-like sih akun-akun Israel, karena saya punya banyak teman-teman dari Israel juga gitu. Tapi Kak Iri belum kena cancel ya? Apa? Kak Iri belum kena cancel ya? Karena apa? Mungkin masalah waktu ya. Karena saya akan ada di dua posisi yang bersamaan dan saya akan menyatakan hal yang sama juga. Gitu. Tapi jadi Anda maksudnya gini lah, ke orang yang boykot atau orang yang like itu, maksud saya itu tadi Anda bilang itu masih cuma lebih kayak ke shallow-nya saja ya. Mendingan pikirkan gimana sih mendamaikan segala hal. Dan kalau kita bisa jujur bahwa di Indonesia pun, terutama sama tentang pemilu pun, hal itu aja bisa memecahkan
sesama orang Indonesia, ya kan? Zaman pakai pemilu banyak berantem gara-gara itu dengan teman lagi, ya kan? Jadi kalau Kak Ira sebagai seorang yang sangat toleran ya, sebagai seorang Kristen ya? Karena memang arahan dari firman Tuhan dan Yesus Center itu adalah ya seperti itu. Nah, ada orang Kristen ortodoks mungkin kata-katanya ya, yang merasa wah ini Kristen, kita ngomong Kristen sekarang, anti-Kristenannya ini ya, Kristen seperti Anda itu terlalu progresif, nggak cocok dengan Christian ortodoks yang sesuai dengan harus Alkitab. Misal contohnya kalau contohnya Anda tidak toleran, bisa nggak ada bias ya, nggak ada perspektif yang selektif, Anda menerima siapapun juga, ya kan? Berarti termasuk kaum LGBT. Nah, banyak orang Kristen nggak setuju dengan hal tersebut, pastinya. Betul. Nah, orang kan nggak bisa memisahkan antara dosanya dan orangnya. Sehingga nggak usah LGBT. Saya aja, mantan pemakai narkoba, masih sering mendapatkan stigma negatif kok. Saya yang tatoan, ini kenalan banyak aja nih. Pernah saya dipikir mau maling di gereja. Oh ya? Iya. saya pernah nih, ini kejadian lucu. Saya pernah dipikir hampir mau ngebom gereja. Hanya gara-gara saya datang pagi-pagi, waktu itu jenggotnya panjang, kayak pakai baju koko. Waktu itu habis bom Surabaya. Jadi saya satu lift dengan salah satu pengerja gereja yang dia pucat pasti ngeliat saya. Nggak ada kata-kata. Habis itu saya ke bagian multimedia, ngurus bahan materi saya. Jadi dia cari saya, dia nggak ada. Makin panik dia. Nah selesai ibadah, dia tiba-tiba ngumpul sama teman-temannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya kan kepo. Saya datengin, kenapa Pak? Saya pikir Pak, gereja kita mau dibom Pak, katanya. Saya pikir bercanda. Sama siapa? Sama Bapak, katanya. Bayangkan secetek itu. Omong kosong kita ngomong Yesus, yang orang tertarik sama Yesus, sedangkan masalah atribut aja. Gitu loh. Saya bilang lain kali saya bawa ransel. Tapi itu udah ada ide untuk menghubungi kepolisian. Gara-gara saya, padahal saya pembicaranya. Nah, bagaimana menghilangkan stigma negatif itu? Nah, tapi itu semua agama kalau kita akuin ya, yang benar-benar cuma based on penampilan atributnya itu. Betul. Saja. Makanya kan saya juga berdiri untuk menyatakan ke teman-teman Kristen, jangan sampai kita mengadopsi pemikiran Islamfobia. Nggak semua kayak gitu. Meskipun saya beririsan dengan mungkin banyak kelompok-kelompok, tapi nggak. Kita hidup di Indonesia. Letupan-letupan kecil jangan di general. Sebagai bangsa yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, kita hidup dalam kategori aman loh. Bebas dan sebagainya. Kekristenan dan sebagainya, ya masih banyak juga yang bisa ibadah di ruko sekalipun, di ini sekalipun. Jadi harusnya doktrin melahirkan pendamai-pendamai yang siap dengan benturan-benturan keras gitu. Jadi kalau Kak Iri bisa menyimpulkan ya, apa sih masalah terbesar kenapa sampai hari ini banyak kekristenan dan gereja yang tidak bisa seperti Kak Iri tadi katakan? What is the biggest problem? Maksudnya di luar perspektif bias ya. Maksud saya, apa sih problemnya? Kenapa mereka bisa susah untuk dobrak untuk melihat kacamata seperti tadi Kak Iri katakan? Mungkin yang pertama adalah masalah doktrinal. Ini yang susah. Doktrinal artinya sebuah pemahaman yang dipahami lalu parkir di situ. Tetapi maksud saya gini, kalau kita doktrinal, tadi ada kata setuju sekali bahwa ada banyak orang setahu yang cuma ngambil semua sesuai dengan mereka punya ajaran yang mereka maui. Contohnya kalau kita bilang, oh kalau kamu, sorry ini menurut saya agak yang dikit juga agak off adalah kalau kamu mengatakan kalau kamu memberikan Tuhan segini rupiah nanti ibadah bisa, itu menurut saya itu benar cuma nyomot-nyomot dong saja. Nah, itu bagaimana mengubah orang sedangkan doktrinal? Udah, kan parkir. Makanya kalau saya, budaya harus lawan budaya. Apa artinya? Narasi sama narasi. Contohnya, ya saya akan share lah podcast ini. Mudah kan jadinya? Sehingga terjadi tabrakan paradigma. Itu sih. Karena, nah, kedua, saya harus banyak meluangkan juga waktu saya, perhatian saya. Jadi orang tuh hanya bisa menerima ketika bukan doktrin yang di-deliver, tapi kehidupan yang deliver. Saya meyakini yang dari pikiran merubah pikiran, yang dari hati merubah hati, tapi yang dari hidup lah yang merubah hidup. Artinya saya nggak bisa cuma komplain begini, harus ada kontribut hidup yang saya juga berikan kepada teman-teman untuk bisa
sepemahaman. Artinya saya nggak punya kepentingan apa-apa, makanya saya berani juga berkontribusi hidup saya. Saya nggak dapat keuntungan dari kamu. Keuntungan adalah kedamaian. Saya nggak mau anak saya yang 7 tahun nanti 25 tahun pusing dengan gap-gap kelompok-kelompok yang membuat tidak nyaman gitu. Tapi Anda merasa nggak sih kadang-kadang bahwa I'm fighting a losing battle? Itu konsekuensi sih. Tapi kamu merasa? Merasa. Tambah lama, tambah terpecah, tambah terus terjadi. Iya, makanya kalau saya menaruh standar keberhasilannya, bukan di battle-nya berhenti. Selama saya masih mau fight, selama hati saya masih tulus dan murni, saya anggap itu sebuah kemenangan dalam battle-nya. Mungkin nanti anak saya atau anak saya punya cucu yang memenangkan dan membuat ini semua menjadi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai hati ini berubah, saya muter balik atau jadi pahit, atau saya jadi gabung di kelompok barisan sakit hati, atau di oportunis yang melihat keuntungan. Ini untung dan akhirnya saya tidak bisa melahirkan jejak ke anak saya atau ke generasi selanjutnya. Oke. Kak Yeri, saya mau tanya nih, ada satu ayat Alkitab di Daniel pasal 9:27. Tapi di sini di buku Daniel kan ada banyak profesis ya, apa yang akan datang. Salah satunya adalah akan ada perang besar dan akhirnya ada pendamaian selama 7 tahun, ya kan? Tapi di 3,5 tahun itu akan dipecah perjanjian tersebut. Nah, apakah menurut Kak Yeri ya, perang yang terjadi saat ini adalah perang yang dimaksud dalam buku Daniel itu? Ya, kalau dalam kekristenan kan ada pelajaran second coming, adalah semua hal yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, kalau saya melihat rentetannya, jelas kita ada di agenda itu tuh, agenda akhir zaman itu. Dari perangnya, dari indikasi, kita kan nggak bisa menebak hari haknya, hanya bisa mencium dengan panca indera kita ciri-cirinya. Kalau mau hujan ya mendungnya, ya hawa-hawa dinginnya gitu. Saya melihat bahwa penggenapan ini akan berujung pada penggenapan akhir zaman gitu. Tapi ada tapinya. Jangan sampai kita melihat akhir zaman ini sebagai sesuatu yang horor, yang mengerikan. Itu kan yang dibangun kan. Tobat loh. Udah mau kelar nih, tobat. Akhir zaman adalah pada akhirnya pertemuan antara anak dan bapak. Harusnya menjadi sesuatu yang sangat sweet, sesuatu yang sangat menyenangkan dan menggairahkan gitu, sehingga kita tidak melihat dalam kacamata horor sempit. Ya, memang ada penggenapan kalau kita lihat di 2 Timotius 3, ciri manusia akhir zaman, nggak suka berdamai, sombong, cinta uang, dan sebagainya. Yesus khotbah tentang akhir zaman, kamu akan dengar deru perang, kamu akan dengar ini semua. Ya, meskipun orang ngenyek ya dari dulu, ini mah emang dari dulu begini, Pak. Tapi saya meyakini bahwa kita ada di ujung akhir dari zaman ini. Artinya apa? Tinggalkan semua standar religi yang biasa-biasa dan cetek gitu. Kita nggak bisa hidup dalam sebuah standar dan paradigma yang cetek gitu. Kita harus tenggelam dalam sebuah budaya berakar dalam kebenaran yang kokoh. Sehingga ketika semua bergoncang, kita ada di sesuatu yang tidak bisa bergoncang. Sekalipun kita secara geografis ada di situ. Ibaratnya kalau ada kebakaran, kita bukan orang yang lari duluan, kita jadi orang yang tenang, kita yang atur, orang hamil duluan, anak-anak duluan, ada intelijensi, ada intelektual, ada emosional yang tetap terarah, sehingga badai tidak mendistract kita, tapi kita bisa memancarkan justru puncak dari kasih, puncak dari kemanusiaan dan perdamaian di muka bumi ini, gitu. Jadi boleh dikatakan lah. Kalau saya sih, iman saya sih rasanya, ini bahkan roman-romannya ini di ujung nih. Maksudnya bahkan kalau kita melihat secara sains saja, kita melihat dengan climate change dan lain sebagainya, mengatakan dunia ini sudah nggak bisa survive terlalu lagi ya. Iya, betul. Jakarta bakal banjir lah, semua ada. Iya. Oke. Kak Yeri, kalau bisa katakan terakhir lah, apa sih satu impian Kak Yeri benar-benar untuk tercapai di muka bumi, bukan cuma Indonesia saja? Waduh, tuh kayak apa ya kalau Anda paling inginkan apa sih untuk bumi hari, untuk dunia hari ini? Ya klise lah, damai aja. Satu kata itu aja. Lucu ya, so simple tapi so hard to do. Iya, jadi barang langka itu mari kita bayarlah harganya
supaya barang langka itu nggak jauh-jauh dari kita. Oke. Thank you so much ya Kak Heri, itu berkati ya.